Selamat malam, terima kasih teman-teman sudah bergabung malam hari ini. Sebelum kita mulai, boleh saya minta Jera untuk buka Thursday Prayer Meeting kita malam hari ini dengan doa. Ya, sebelum kita mulai Thursday Prayer Meeting kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat malam, Bapak kami yang baik. Kami berterima kasih Tuhan buat malam hari ini kami masih diberi kekuatan, kesempatan buat bertemu lewat online malam hari ini. Kami mau mulai Thursday Prayer Meeting kita malam hari ini. Biar Engkau berkati dari awal hingga akhir nanti. Buat Kak Vera yang akan sharing, biar Engkau berkati juga. Buat malam ini, kelancaran kegiatan kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Sarah. Untuk membuka Thursday Prayer Meeting malam hari ini dengan pujian, kita akan nyanyikan lagu Celebrate, Jesus Celebrate. Oke, malam hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Vera. Untuk kesempatannya saya persilakan kepada Vera. Terima kasih Kosut. Selamat malam semuanya. Terima kasih ya. Atas kesempatan malam hari ini. Berbeda sekali ya rasanya memberikan kesaksian ini. Aduh, ini anjingnya. Rasanya beda banget gitu. Nggak tahu, deg-degan. Waktu Kak Opin minta saya, Devera, kasih kesaksian ya di Tuesday Prayer Meeting. Saya bilang, waduh, Kak, apa yang harus saya sharingkan? Kesaksian apa gitu? Ya, apa ya? Beda gitu rasanya memberikan kesaksian pada saat satu event yang kita saksikan, misalnya apa yang kita pergumulan 1 minggu atau mungkin hari itu gitu. Tapi waktu Kak Opin bilang kesaksian apa aja gitu, saya jadi bingung apa yang harus saya saksikan ya gitu. Jadi tapi ya puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang diberikan gitu. Ya pertama-tama mungkin saya mau perkenalan diri dulu ya. Mungkin ada teman-teman baru, adik-adik semuanya yang belum kenal sama saya. Jadi nama lengkap saya itu Veranita Sebayang. Saya asal dari Medan. Lalu dulu kuliah di Jogja di Atmajaya, Fakultas Ekonomi, Manajemen angkatan 97. Tuh. Nah, terus bergabung di Joy mulai tahun 98. Saya ikut di Joy itu dibawa oleh Kayosi Naibaho, karena dulu kos kami itu sebelahan. Jadi Kak Yosi itu kos Nova, saya kos Marisa. Gitu. Jadi ya Kak Yosi ngajak saya karena kebetulan kami juga satu perkumpulan di gereja ya, perkumpulan di Atmajaya juga sesama suku Karo ya di Atmajaya, jadi satu perkumpulan. Jadi saya dibawa oleh Kak Yosi ke sana. Pertama kali saya ikut itu sel group apa itu ya yang di Bulak Sumur itu apa bukan Joy Night apa ya dulu ya, itu pokoknya deh yang gede banget itu. Jadi disitulah saya datang ke Joy, saya mulai bergabung terus ikut sel grupnya Kayosi gitu. Joy Festival kayaknya. Joy Festival ya, Joy Festival gitu. Itu saya ikut di sana, saya ketemu banyak teman-teman juga di sana, ya menarik. Ya akhirnya saya ikut diajak ikut sel group, saya juga bergabung. Dulu pertama kali ikut sel grupnya Mas Edi.
Mas Edi dengan sub leadernya Kayosi juga. Kayosi ya benar Kayosi ya, Mas Edi terus Kayosi sub leadernya. Gitu, saya ikut di sana terus bergabung di dance ministry. Dance ministry dan terakhir di cell group ya. Kayosi sebagai leader, saya membantu sebagai sub leader. Gitu. Jadi cukup panjang lah perjalanan di sana. Sekarang saya tinggal di Tangerang, di Ciledug. Saya suami 1, anak 3. Suami saya itu anak 3, suami saya juga anak Joy juga, Mas Aryo ya. Jadi apa namanya? Ya sama-sama anak Joy juga, satu visi yang sama gitu ya, puji Tuhan dapat pasangan hidup Joy juga. Gitu. Terus kami beribadah di GBI WTC World Transformation Church di BSD Serpong. Dari tahun berapa ya? Tahun 2010. 2010 kami gereja di anak gereja cabang gereja WTC itu kami pelayanan Mas Aryo sebagai WL di sana. Ya dulu kalau waktu di Joy dia dulu apa namanya ya? Ministrinya itu selalu di belakang layar bersama dengan Bang siapa? Bang Sopar. Gitu. Kak Frankie. Jadi dia selalu bagian-bagian belakang, nggak berani ke depan. Jadi setelah menikah, dia pelayanan itu di depan. Jadi dia kaget juga gitu bisa melayani di depan sebagai WL gitu. Kadang-kadang saya membantu sebagai singer juga gitu. Dan tapi saya di sana membantu di apa sebagai guru sekolah minggu gitu. Nah, tahun 2015 itu gerejanya tutup. Gereja kami mulai tergusur karena gereja kecil. Jadi awalnya itu di di ruko. Setelah itu tidak boleh oleh Pak RT. Terus kami pindah ke Dapur Solo, BSD, pindah lagi ke restoran Pawonku di Serpong, pindah lagi ke rumah pendeta, akhirnya lama-lama gereja tutup gitu. Karena ya banyaklah pergumulan, akhirnya kami sekarang ya ibadah di WTC pusat, tapi ya sekarang ini kami hanya pelayanan di carouselnya saja gitu, belum pelayanan di gereja besarnya gitu. Ya ada kerinduan sih, ya mudah-mudahan ya dulu kan anak-anak masih kecil jadi kami belum bisa pelayanan. Jadi saya masih selalu temenin anak-anak di sekolah minggu. Mungkin ya sekarang anak-anak sudah besar, ya doakan supaya kerinduan untuk pelayanan itu bisa lagi dijalankan gitu. Di malam hari ini saya mau kesaksian tentang apa ya? Kalau kata Ko Opin sih apa saja lah Dek kau saksikan gitu. Jadi ya saya rangkum aja. Saya mau saksikan ke teman-teman semua itu. Jadi sekarang ini saya full ibu rumah tangga. Jadi saya sudah tidak bekerja lagi di kantoran gitu. Saya ibu rumah tangga dan juga wira swasta garlic juice itu gitu. Jadi saya di sini mau saksikan tentang waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu adalah yang terbaik gitu. Dan tepat waktu. Jadi ya dulu kami punya anak. Mungkin buat saya itu kami itu jadi suami bekerja, saya bekerja. Jadi bagi kami itu bukan apa ya? Orang yang mungkin tidak bernasib baik untuk punya asisten rumah tangga.
gitu. Di samping ya memang sekarang ini cari asisten rumah tangga itu nggak mudah, yang dipercaya jujur itu nggak mudah gitu. Jadi mulai dari anak pertama itu, mulai umur 2,5 bulan itu saya sudah punya asisten rumah tangga. Jadi setiap kali saya tinggal itu saya suka bilang anak tidak boleh dibawa kemana-mana gitu. Jadi sejak saya berangkat kerja, si mbaknya itu sudah kocok susu gitu. Saya bilang kocok susu untuk apa? Ya nanti anaknya kan tidur Bu, nanti anaknya kalau sudah bangun langsung dikasih supaya nggak nangis. Ya saya sebagai ibu muda saya percaya aja gitu. Ternyata ketika saya 2 minggu setelah orang itu kerja di rumah saya pulang secara tiba-tiba dan itu anak saya tidak ada. Gitu, itu anak saya tidak ada, jadi dia sudah membaca kebiasaan saya, jadi setiap jam 12 siang itu saya pasti telepon. Jadi setiap jam 12 dia pasti ada di rumah. Jadi saya tidak pernah curiga dia tidak ada di rumah gitu. Jadi setelah 2 minggu itu ketahuan anak saya tidak ada di rumah, baru tetangga mengatakan, Ibu, sejak dia bekerja di rumah Ibu, dia selalu bawa anak keluar. Ketika kami bertanya, kenapa anaknya dibawa? Jadi dia bilang, sudah izin dengan Ibu Vera. Jadi tetangga-tetangga yang lihat anak saya dibawa keluar itu tidak lagi ngomong ke saya. Maksudnya, majikannya saja sudah kasih kasih izin, ngapain lagi kita ngelarang ngomong-ngomong ke majikannya gitu. Jadi ya selama 2 minggu itu saya berangkat ke kerja, anak saya juga dibawa sama dia. Yang saya nggak tahu itu anak saya dibawa kemana gitu. Ya entah ya pikiran negatif saya waktu itu entah dibawa ke lampu merah atau kemana gitu ya. Zaman dulu saya nggak ya masih nggak ngerti gitu ya. Jadi itu pengalaman dari anak pertama sampai kepada anak ketiga gitu. Kami tidak pernah mendapatkan ART yang baik dan jujur. Setiap kali dapat ART yang baik nggak bertahan lama. Ada aja yang anaknya di kampung beginilah begitulah akhirnya keluar gitu. Jadi hal-hal yang mengenai asisten rumah tangga itu kerap bikin rumah tangga itu suami istri itu berantem gitu ya. Jadi ya sampai terakhir itu sebelum pandemi, sebelum WFH ya 2020 Maret 2020 itu saya masih punya ART, saya masih kerja. Itu malam hari tiba-tiba dua hari setelah WFH itu tiba-tiba dia bilang, Ibu saya malam hari ini harus keluar karena anak saya WA kalau saya tidak pulang malam ini anak saya mau bunuh diri. Saya bilang mana ada anak kecil seperti itu WA-nya. Nah dia tunjukin WA anaknya itu ke saya gitu. Begitulah yang saya hadapin setiap setiap punya asisten rumah tangga. Jadi saya bilang ya saya nggak beruntung gitu loh. Ada orang yang mungkin punya asisten rumah tangga bertahun-tahun, tapi saya enggak gitu. Itu yang buat saya sedih gitu. Jadi hal seperti itu bikin saya dari dulu itu pengen keluar. Saya mau keluar aja. Saya mau di rumah saja. Saya ngomong ke suami saya mau di rumah saja. Tapi suami saya bilang jangan dulu mah. Saya masih perlu ditopang dalam hal keuangan. Saya bilang tidak, anak-anak itu butuh kita gitu. Tapi ya kembali lagi kami mendengar mau taat gitu ya. Jadi saya bilang sama Tuhan, ya Tuhan tolong jaga anak-anak saya nggak ada di rumah. Jadi bikin CCTV di rumah pun itu tidak menjamin anak-anak itu beres di rumah gitu. Saya punya di rumah itu saya punya CCTV 4. Saya punya CCTV 4
Saya pernah melihat anak saya pulang sekolah juga tidak diopening juga. Anak saya pernah tidur di depan kulkas sementara mbaknya saya lihat tidak ada gitu. Anak saya sepanjang hari hanya di depan TV, tidak dirawat segala macam. Jadi nggak menjamin. Banyak orang yang bilang pasang CCTV. Kalau pasang CCTV ART pasti takut. Enggak seperti itu gitu loh. ART zaman sekarang itu nggak seperti itu gitu. Jadi mereka nggak takut gitu. Jadi hal-hal seperti itu ya bikin saya kasihan sama anak-anak gitu. Tapi kembali lagi ya, keuangan ekonomi rumah tangga juga belum bisa gitu untuk hanya satu yang bekerja gitu ya, harus dibantu dua-duanya bekerja gitu. Jadi gimana ini Tuhan gitu. Nah, sampai akhirnya terus menerus ya keadaan seperti itu sampai pandemi corona, virus corona, sampai tadi yang saya ceritakan itu ada pembantu saya itu minta keluar, dan itu kalau nggak salah itu hari Rabu atau hari Kamis, mungkin hari Rabu kali ya. Saya bilang oke, besok pagi kamu pulang, tapi Sabtu atau Minggu kamu balik ke Jakarta. Iya Bu. Akhirnya pembantu saya itu pulang, sampai hari Selasa dia minta gaji yang 2 minggu dia itu saya kasih juga, tapi Sabtu Minggu dia nggak balik-balik gitu. Dia nggak balik-balik lagi ke Jakarta. Waktu itu udah nggak bisa. Semua jalur itu ditutup. Ke Jawa, ke Jakarta juga ditutup, gitu kan. Semua nggak bisa, gitu. Supaya penyebaran virus corona itu nggak nyebar banyak, gitu ya. Jadi ditutup. Dari Jawa ke Jakarta ditutup. Semuanya ditutup. Akhirnya dia pun nggak ada kabar, dia nggak balik lagi ke Jakarta. Saya pikir ya udah nggak apa-apa, saya juga WFH, jadi anak-anak saya asuh di rumah sendiri. Lalu sekitar bulan-bulan Juni itu perusahaan saya mulai ada isu bahwa perusahaan akan tutup gitu. Bukan karena corona, tapi karena memang ada masalah internal. Jadi saya bekerja di perusahaan advertising KFC. Advertising KFC itu perseorangan ya, grupnya Gelail. Jadi mereka masih perseorangan, masih perusahaan perseorangan, dipimpin perseorangan. Jadi ya internal kakak adik keluarga itu kerap terjadi. Jadi saya pegang production cost dan juga bertanggung jawab untuk semua outdoor di Indonesia, outdoornya KFC gitu. Jadi buat saya memang itu baik ya, itu posisinya gitu. Tapi dengan seperti kemarin itu bulan Juni itu ada isu perusahaan akan tutup, ya saya sedikit senang juga gitu ya. Apakah ini jawabannya Tuhan gitu, saya harus di rumah gitu menjaga anak-anak gitu. Tapi sampai bulan Juli belum ada kabar. Nah, ketika bulan Agustus 2020 mulai ada keputusan bahwa perusahaan memang akan tutup gitu. Jadi bulan September 2020 saya benar-benar perusahaan tutup, dan perusahaan juga puji Tuhan memberikan pesangon yang memang sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja. Jadi ya seandainya disinilah yang saya katakan mendengar suara Tuhan, dan waktu Tuhan itu memang yang terbaik gitu loh. Jadi di saat pandemi, anak-anak sekolah online, mereka butuh orang tua yang mendampingi belajarnya mereka di rumah gitu. Di saat itulah ya memang perusahaan juga tutup. Jadi
ada pesangon yang saya dapatkan gitu. 10 tahun saya bekerja di sana, ya puji Tuhan ya cukuplah gitu. Seandainya dulu kami tidak mendengar suara Tuhan, kami dengan emosi untuk keluar dari tempat itu, ya saya nggak dapat apa-apa gitu ya. Mungkin hanya 1 bulan gaji saja yang saya dapat gitu. Ya memang sedikit sedikit ya tega nggak tega ngelihat anak-anak gitu ya, mereka juga masih kecil-kecil gitu, tapi ya semua kami serahkan ke Tuhan gitu. Ya Tuhan tolong kami, bantu kami supaya anak-anak semua aman di rumah gitu. Artinya bagaimanapun pembantu, yang penting anak-anak tidak dipukul, itu aja doa saya gitu. Anak-anak nggak ditelantarkan atau bagaimana gitu. Ya itu puji Tuhan, tidak ada yang seperti itu, tidak, anak-anak tidak pernah dipukul gitu. Ya cuma karena makan atau apa, ya memang itu begitulah HRT yang sekarang gitu. Jadi ya kita nggak bisa meminta mereka lebih gitu. Nah, setelah itu keluar dari perusahaan mulai tahun 2020, ya bagi saya cukup nggak cukup ya harus dicukupkan gitu ya. Tapi setahun saya full jadi ibu rumah tangga, justru keadaan rumah tangga kami itu malah semakin senang, malah semakin yang menurut saya bahagia gitu. Karena konflik-konflik suami istri itu masalah pembantu ART itu udah nggak ada lagi gitu loh. Terus anak-anak juga bisa saya dampingi di rumah gitu. Terus mereka juga bisa berprestasi. Yang selama ini tuh saya juga tidak mengenal guru karena saya kerja gitu ya. Saya nggak, ya sebatas tahu aja gitu pekerjaan-pekerjaan anak gitu, sekolah-sekolahnya. Tapi ya sejak saya di rumah saya kenal guru, terus guru juga senang karena saya bisa membantu tugas-tugasnya mereka untuk anak-anak gitu. Jadi anak-anak juga bisa berprestasi lah di rumah gitu. Ya puji Tuhan, ya saya juga mengucap syukur Tuhan tetap menjaga kami, memberikan kami kecukupan dalam hal materi juga. Terus saya juga puji Tuhan untuk di rumah saya juga bisa sambil usaha garlic juice. Ya terima kasih buat support banyak teman-teman Joy juga gitu ya yang bilang ya ayo Kak Vera gitu. Ini fungsinya bagus sekali gitu loh. Ayo bikin besar supaya semakin banyak orang yang bisa merasakan manfaat dari garlic juice ini gitu. Tapi saya ini sendiri gitu. Ya, saya mulai usaha garlic juice ini tahun 2017. Tahun 2017. Tapi ya memang sudah saatnya ekspansi ya. Begitu. Saya juga pengen seperti itu gitu. Ya udah punya izin, punya apalah segala macam CV atau apa gitu. Tapi di sini saya sendiri gitu loh. Suami saya bekerja, terus dia juga puji Tuhan sekarang dengan Mr. Yun itu sudah mulai ekspor-ekspor juga ya untuk kursi-kursinya. Terus saya urusannya rumah tangga, sekolah anak-anak, produksi garlic juice, promosi juga, pengiriman juga. Jadi ya memang karena nggak ada yang bantu saya ya kurang bisa untuk ekspansi gitu. Jadi ya mohon doanya juga, ya mungkin kayak gimana ya nantinya ya maunya Tuhan seperti gimana supaya saya juga bisa mendaftarkan atau gimana lah, mungkin ada partner atau apa segala macam untuk mengembangkan garlic juice ini gitu. Karena ya memang setiap kali saya promosi ya pasti ada aja yang beli gitu, dan ada aja juga orang yang merasakan oh Kak aku tuh jadinya sehat dengan ini gitu, tidak pernah batuk lagi, tidak pernah flu lagi gitu. Jadi ya terus promosi dari mulut ke mulut itu pasti ada gitu. Jadi ya mohon dukungan doanya juga untuk saya juga, kesehatannya juga untuk semualah pekerjaan rumah tangga dan juga usaha garlic juice ini gitu. Jadi ya buat teman-teman yang menunggu waktunya Tuhan
kapan ya percaya aja, berdoa aja bahwasanya waktu Tuhan itu memang tepat untuk kita gitu. Jadi jangan pernah kecewa dengan Tuhan, kok ini belum dijawab, kok itu belum dijawab. Ya, saya bertahun-tahun menunggu jawabannya Tuhan, tapi Tuhan jawab dengan tepat gitu. Saat pandemi, ya anak-anak butuh orang tua untuk mendampingi, ya saat itu juga ya kata Tuhan, ya ini waktunya. Sekarang waktunya memang kamu harus merawat anak-anak gitu. Makanya saya kasih kamu sekarang gitu. Ketika kamu mendengar suara saya, ya kamu bisa merasakan kan gitu, kamu ya dapat pesangon, ya saya juga ya meskipun berhenti kerja, ya saya 10 tahun di sana, puji Tuhan yang saya dapat juga ya lumayan seperti itu gitu, saya juga bisa langsung deposito segala macam, jadi ya apa namanya ya, Tuhan tetap pelihara kami, itu aja, jadi nggak perlu takut lah gitu. Itu aja, Kosut dan teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih Vera untuk sharingnya. Boleh saya minta Lia untuk mendoakan Vera untuk apa yang sudah dia sharingkan tadi. Masih banyak perjuangan dan juga pergumulan ya. Kita doakan bersama-sama. Mari kita bersama-sama berdoa memberkati Kak Vera. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu, Engkau sungguh sangat baik di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Bawasamu untuk selama-lamanya kasih setiamu menaungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik terhadap kehidupannya Kak Vera. Biarkan juga kami boleh belajar untuk selalu percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik buat kami. Kami saat ini bersatu hati Tuhan Yesus, supaya apapun yang terjadi saat ini kami tidak tahu Tuhan Yesus, mungkin di antara kami sedang menunggu jawaban Tuhan atau sedang dalam permasalahan atau dalam pergumulan, tapi kami percaya tangan Tuhan selalu boleh menopang kehidupan kami. Kami juga percaya Tuhan Yesus, kasih setiamu Tuhan Yesus ada selalu di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau dapati kami juga tetap setia seperti juga Kak Vera yang selalu mencari Tuhan terlebih dahulu daripada memikirkan apa-apa yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Biarlah kami juga senantiasa belajar taat Tuhan Yesus untuk terhadap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami percaya, mungkin kami melihatnya saat ini tidak baik buat kehidupan kami, tapi kami lebih percaya bahwa rencana Bapa jauh lebih indah daripada apa yang pernah kami pikirkan. Kami memberkati Kak Vera, Tuhan Yesus. Kami juga memberkati saudara dan saudari kami yang hari ini hadir, Tuhan Yesus. Kiranya Kau berkati Kak Vera, supaya di dalam kehidupannya, Tuhan Yesus, terutama juga keinginan hatinya, dia mau ekspansi bisnisnya, Tuhan. Kiranya Engkau berkati dia, Tuhan Yesus. Berikanlah jawaban demi jawaban, Tuhan Yesus. Setiap pintu-pintu ini yang mungkin saat ini sedang tertutup, Tuhan, Engkau yang boleh bukakan ke dalam kehidupan Kak Vera, Tuhan Yesus. Berkati dia sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri juga, Tuhan Yesus, supaya apapun yang mereka lakukan, terutama keluarga ini lakukan, Tuhan Yesus, bisa terus memberkati begitu banyak orang. Dan kami percaya Tuhan Yesus menyerahkan dan memberkati mereka ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan, supaya senantiasa kasih Tuhan tinggal di dalam kehidupan keluarga mereka, dan keluarga mereka menjadi berkat dimanapun Engkau tempatkan mereka. Jadikan anak-anaknya berhasil Tuhan dengan apapun yang mereka lakukan, jadikan mereka kepala bukan ekor Tuhan, dan juga bisnis untuk Kak Aryo juga Tuhan Yesus, Engkau yang lancarkan semuanya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pokok doa ini dan juga kakak kami Kak Vera dan beserta keluarganya ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya Tuhan Yesus, masa depan mereka juga ada di tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati mereka dan memberikan yang terbaik yang daripada-Mu yang boleh hadir di dalam kehidupan mereka. Biar kamu juga Engkau dapati kami tetap setia Tuhan Yesus sampai Engkau panggil kami atau sampai Engkau datang kedua kalinya. Terima kasih Bapa. Biarkan juga kesaksian ini senantiasa menjadi berkat buat kami dan begitu banyak juga orang yang bisa menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Hanya di dalam nama anak-Mu yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib menanggung dosa-dosa kami Tuhan Yesus yang menghidupkan kehidupan kami. Kami menyerahkan pokok doa ini. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami seperti di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih, Lia. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Secara khusus malam hari ini kita akan mendoakan Joy. Sebelum kita mulai masuk di dalam doa syafaat,
kita akan menyanyikan sebuah lagu. Ini karena Minggu Paskah, ya, jadi kita akan menyajikan beberapa lagu dengan tema-tema Paskah juga. Ya, terima kasih Dwi. Teman-teman yang kalau masih ada pokok doa pribadi itu silakan kirimkan ke saya. Boleh kirim ke teman-teman di tim doa juga. Ada Kak Sarah di situ, Dwi juga di situ, Mbak Mega, ada Indah juga di dalam tim doa. Silakan kirimkan WA secara pribadi ke mereka, itu akan mereka update dan itu akan dimasukkan ke dalam buletin dan juga ke dalam slides untuk Thursday prayer meeting. Teman-teman tim doa itu mereka secara rutin setiap hari juga mendoakan semua pokok doa yang masuk. Kak Sarah itu sebagai inisiator itu jadwal doa mereka itu jam 4 pagi. Jadi siapa yang bisa bergabung, siapa yang bisa bangun jam 4 pagi itu silakan bergabung. Teman-teman semua juga kalau ingin ikut bergabung doa bersama dengan tim doa itu juga boleh. Tidak harus jam 4 pagi, kalau misalnya bangunnya jam 5, silakan kontak mereka juga. Kalau mereka belum selesai sesi doa, itu bisa lanjut ikut bersama dengan mereka untuk berdoa. Untuk Joy dan juga untuk Joyers. Ya. Jadi dukung juga teman-teman dalam tim doa ini. Ya. Oke, jam 10 teman-teman, dan hujan juga sudah mulai turun di sini. Kita tutup dulu, nanti silakan kalau mau lanjut fellowship ya, biar teman-teman yang kalau mau izin leave itu nggak ragu-ragu ini mau selesai atau enggak gitu. Oke, kita tutup dulu. Boleh saya minta Mbak Vera untuk menutup TAPM kita malam hari ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang Maha Baik, terima kasih Bapa untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dari awal THPM kami malam ini Tuhan, sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk teman-teman yang boleh sharing malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau jagai mereka semua Tuhan. Terlebih-lebih lagi Tuhan, kami berdoa dan kami serahkan Tuhan semua pokok doa kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Semua rencana-rencana Joy ke depannya, terlebih lagi juga untuk Joy Easter minggu depan Tuhan, supaya Mas Sigit juga sebagai pembicara Tuhan dapat menjadi berkat buat teman-teman semua yang hadir dalam Joy Easter minggu depan Bapa. Kami mau serahkan semua pokok doa kami Tuhan, Joy Camp, semua rencana-rencana di kuartal kedua Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Terlebih lagi juga Tuhan untuk Ketua Harian Yayasan Joy Tuhan, Engkau juga yang memberkati, karena kami percaya Bapak sudah pilihkan yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapak di surga, dan juga besok kami akan mengikuti ibadah Jumat Agung Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, supaya kami juga bisa merasakan Tuhan, kasih Tuhan, bahwasanya kami sudah diselamatkan oleh darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak atas keselamatan yang Tuhan berikan buat kami semua. Kami mau serahkan hidup kami malam hari ini, istirahat kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya, amin.